Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Selamat siang bagi yang beragama selain Islam. Alhamdulillah ini kita sampai pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang analisis direct waktu, sekarang di subbab terakhir. Gimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Siap, Siap, sehat, Bu. Oke, sehat. sudah siap, Bu. Nah, ini pertemuan terakhir kita sebelum nanti UAS. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang teori analisis direct waktu, sekarang kita bawa teori tersebut untuk menyelesaikan masalah transportasi. Untuk itu, coba kita flashback lagi ya terkait dengan review pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian manfaat peramalan? Oh ya, silakan, Ramanda. Siap. Izin, Bu. Izin terkait mengerti peramalan dan juga manfaat Ya, peramalan, Bu. Jadi, peramalan sendiri itu merupakan seni atau ilmu metode pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada ya, masa yang bagus. mendatang, Bu. Jadi, manfaat dari peramalan itu sendiri yaitu untuk mengetahui hubungan, kecenderungan, ataupun pola sistematis dari suatu data, Bu. Oke. Siap, terima kasih, Ya, Bu. betul sekali. Nah, sekarang tentang metode peramalan, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Kemarin ada dua kan ya? Coba siapa yang masih ingat? Siap, Bu. Oh ya, Izin, Bu. Sandy, silakan Sandy. Izin menjawab, Bu. Untuk metode peramal time series itu ada dua, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di Ya, mana benar. untuk metode kuantitatif dibagi ke dalam deret berkala atau analisis deret waktu dalam kurun waktu tertentu atau biasa dibentuk dalam angka. Sedangkan metode kualitatif dibagi menjadi metode eksploratoris dan normatif yang hanya berupa kalimat saja atau opini. Ya, Siap, terima kasih, Bu. terima kasih. Betul sekali. Jadi ada dua, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, perhitungan kemarin kita menggunakan yang kuantitatif. Untuk deret waktu peramalan tim series, tentu saja kalau kita sudah membuat suatu model, ada kaitannya dengan ukuran akurasi hasil peramalan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Untuk menjelaskan Oh ya, Rika, silakan Rika. ini Bu, jadi untuk ukuran-ukuran hasil peramalin itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada MSE atau mean square error. Square error yang merupakan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membagi dengan jumlah periode peramalan. Dua itu ada MFE atau forecast error yang artinya dihitung dan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Yang ketiga yaitu maaf tadi terdapat tiga, ada MAP atau mean absolute percentage error. Persentase kesalahan yaitu merupakan persentase kesalahan keterangan terhadap perintahan aktual selama periode yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu Oke, tinggi atau terima rendah. kasih Rika. Jadi Siap, Bu. ada 4 ya. Siap, Bu. MAD, MSE, terus ada lagi yang MAPA, terus ada lagi satu apa? MAD, MSE, MAPE. Satu lagi MFE, betul. Dan Nah, selanjutnya, oke, Bu. kalau kalian disajikan data seperti ini, apa sih yang bisa kalian amati? Jadi ini ada 3 grafik ya. Ada 3 grafik. Silahkan kalian amati kira-kira hal apa yang kalian temukan. Ada yang tahu? Izin Bu, Ya, silahkan Krisna. izin Bu, dari tiga grafik bulan ini, yang pertama ada linear model, yang kedua ada quadratic trend model, dan ketiga ada growth curve model. Ini merupakan tiga grafik yang menggambarkan peramalan, yang mana untuk mendapatkan rumus yang bisa kita gunakan, itu yang kita ambil adalah yang memiliki nilai MAP, MAD, dan MSD yang terkecil. Dari ketiga tersebut bisa kita lihat jika yang rumus yang kita gunakan adalah rumus milik quadratic trend model. Karena dari ketiga graf ini, MAP, MAD, dan MSD dari quadratic
grand model yang memiliki nilai terkecil tepat dari antara sekali ya, tiga jenis Krisna. Jadi pembunuh setelah tersebut. kalian menuliskan atau mendapatkan dari YT, tidak selesai sampai di situ, namun kalian harus mengecek akurasi pengukurannya. Jadi kalau dari 3 grafik tersebut, yang paling sesuai adalah yang quadratic trend model. Terima kasih. Selanjutnya nih, jadi pada hari ini indikatornya apa? Jadi Rona dapat mengaplikasikan konsep-konsep analisis deret waktu dalam kasus transportasi. Jadi kalau kalian kemarin itu membahasnya itu masih di teorinya, nah sekarang kita bawa ke dalam kasus transportasi. Untuk kegiatan pembelajaran, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama stimulus, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data, pembuktian, dan generalisasi. Selanjutnya terkait dengan stimulus, kalau misalkan kalian dihadapkan dengan kasus seperti ini, jadi kalian seolah-olah adalah sebagai manajer pemasaran. Kira-kira hal apa yang bisa kalian amati ya? Bisa kalian simpulkan atau bisa kalian teliti atau bisa timbul suatu pertanyaan apa? Silahkan. Ada yang bisa? Izin menjawab. Ya, silahkan. Siapa? Tatia. Oke, silahkan Tatia. Izin Bu, dilihat dari stimulus ini kita dapat amati atau simpulkan itu bahwa dari stimulus itu dapat digunakan untuk melakukan peramalan pada tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2030 ataupun lebih jauh lagi mengenai permintaan terhadap pembelian mobil listrik. Selanjutnya, Tatia sedang menjelaskan tentang rumusan masalah. Ya, rumusan masalahnya coba diulangi lagi Tatia. Apa? Jadi rumusan masalahnya itu dapat melakukan peramalan pada tahun-tahun berikutnya mengenai permintaan terhadap pembelian mobil listrik. Setelah rumusan masalah seperti yang dipaparkan oleh Tatia tadi ya, jadi untuk kali ini coba kalian membuat kelompok 4-4. Karena di sini ada 24 orang, berarti berkelompok 4-4 ada 6 kelompok ya. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan? Coba kalian cari data berkaitan dengan time series. Kemudian buatlah rumusan masalah dari data tersebut. Kemudian lakukan uji statistik time series ya. Saya memberi waktu sekitar 20 menit. Cukup? Apakah cukup waktunya untuk berdiskusi? Siap cukup, Bu. Cukup, oke. Silahkan mulai bekerja ya. Ini kalau misalkan kalian ada kesulitan, kalian silahkan membuka jurnal atau mempelajari video yang ada pada link tersebut. Atau juga pada link YouTube lainnya, banyak sekali tersedia. Kita lanjutkan presentasi. Tadi setelah kalian berdiskusi, silahkan beberapa kelompok perwakilan, silahkan mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok pertama, silahkan mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mewakili? Siap, Bu. Izin, Bu. Oh ya, Nova. Silahkan Nova. Silahkan share screen. Saya stop share ya. Siap. Izin, Bu. Apakah untuk share screen sudah terlihat, Bu? Sudah. Bisa di slideshow? Baik, izin, Bu. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nova Wadana, kemudian rekan saya Ramanda Agastya, Krishna Ananta, dan juga Rizky Caraka. Jadi di sini kami telah memperoleh hasil survei selama 17 hari dari hasil survei pencacahan lalu lintas atau sering disebut juga traffic counting atau TC, di mana diperoleh data rata-rata volume pengendara pada ruas jalan bypass Ngurah Rai Bali per hari pada tabel berikut. Jadi dimulai dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 17 Juni 2023. Kemudian dapur rumus masalah yang telah kami buat mana adalah apa model tren yang sesuai dengan data volume kendaraan. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Silakan. Baik, izin, Bu. Jadi terkait dengan penyelesaian ini kami gunakan aplikasi SPSS, Bu. Izin untuk mengganti share screen ke SPSS. Ya, Bu. silakan. Baik, izin, Bu. Jadi di sini telah saya pindahkan rata-rata volume kendaraan yang mana time seriesnya selama 17 hari. Jadi langsung saja untuk dapat mengetahui sesuai rumusan masalah tren apa yang sesuai, maka kita langsung saja menuju ke analyze, kemudian kita mencari regression, kemudian masuk ke curve estimation. Nah di sini
kita masukkan volume rata-rata kendaraan ke dependent. Kemudian cari yang time dan pilih semua dan juga termasuk display ANOVA tabelnya. Kemudian klik OK. Dan sini kita akan ditampilkan beberapa hasil, yaitu 10 hasil dari model tipe, di mana mulai dari linear dengan Maaf, untuk eksponensial. slide-nya masih di data view. Silahkan stop share, pindah ke output. Izin, Oke, silahkan dilanjutkan. baik, izin melanjutkan Bu. Jadi setelah melakukan analisis, kemudian dari sini kita akan mendapatkan bahwasanya dengan menggunakan aplikasi SPSS, kita akan mengetahui model tipe mulai dari linear, logarithmic, inverse, quadratic, cubic, compound power, S, growth, dan eksponensial. Jadi di sini menganalisis satu persatu dari hasil dari hasil linear, nilai square-nya yaitu benar 0,869 dengan nilai signifikansi 0,00, artinya ini memenuhi. Kemudian kita berlanjut ke logaritmik. Ini nilainya R square-nya 0,86. Dan ya izin, jadi di sini kita akan mengambil nilai R square terbesar dari 10 model tersebut. Kita lanjut ke inverse. Untuk inverse, nilai R square-nya 0,37. Nilai signifikansi 0,09. Nilai signifikansi 0,00. Kemudian masuk ke kubik, ada nilai R square-nya 0,909. Nilai signifikansi 0,00. Kemudian kompon ada 0,92 dengan nilai 0,00. Kemudian untuk di power ada 831 dan nilai signifikansi 0,00 juga. Masih signifikansi 0,001. Kemudian di growth kembali naik yaitu 0,92, nilai signifikansi 0,00. Kemudian 0,92 dengan nilai signifikansi 0,00. Di sini dari kelompok eksponensial. Oke, terima kasih Nova. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau menanggapi. Silahkan. Oh ya, siapa? Kusuma, silahkan. Ya Bu, izin untuk bertanya. Dari penjelasan tadi terkait dengan nilai akurasi kan disebutkan ada 4 ukuran akurasi, yakni MAD, SE, MFV, dan AP. Nah, apabila dilihat dari hasil perhitungan soal yang diperlihatkan oleh Nova tadi yang menggunakan SPSS, berapa nih akurasi yang didapatkan? Oke, bagus Terima sekali kasih. pertanyaannya. Silahkan Nova, tanggapannya. Izin menjawab dengan share screen, Bu. Baik, jadi untuk SPSS, di mana dari pertanyaan sendiri kan untuk nilai keakurasian. Di dalam SPSS ini kami hanya memilih berdasarkan nilai R square dan juga nilai signifikansi. Jadi untuk terkait dengan pertanyaan tadi, bahwasanya melihat keakurasian pada aplikasi SPSS ini bisa dibilang itu merupakan suatu kelemahannya. Atau SPSS ini hanya bisa untuk mencari model yang sesuai dengan menggunakan nilai R tertinggi, Bu. Sekian. Ya, jadi tidak tampak untuk akurasinya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Saya minta tolong dari kelompok 4. Kelompok 4 mungkin ada yang mewakili, siapa? Siapa? Oh ya, silakan Wilhelmus. Jadi kami dari kelompok 4 itu beranggota sendiri, kemudian soal identitas tadi, Kusuma Wardana dan Benditor. Nah, sini kami memiliki data dari waktu sejumlah akta pada tabel. Jadi di sini yang dari tahun 2000 sampai 2022. Jadi dari data tersebut, model tren yang sesuai dengan data tujuan. Nah, untuk mencari model tren yang sesuai ini, kami menggunakan aplikasi yaitu Oke, berbeda dengan Nova tadi ya. Ya, silakan. Jadi Iya.
Nah, jadi Maaf, belum tampil. jadi aplikasi Minitab ini merupakan loop Oh ya. dari itu. Seperti Jadi selanjutnya kita harus menurunkan data tersebut agar menjadi satu kesatuan. Dengan data ini nantinya akan kita copy ke dalam aplikasi. Ini merupakan tampilan awal dari Minitab. Jadi data dari Excel dapat kita langsung pas di kolom kira. Kemudian untuk penambah sendiri dapat kita lakukan di baris kalian ini yang kosong dapat langsung diganti saja. Kemudian dari dapat kita lakukan dengan mengklik start. Kemudian kita pilih kemudian tren analisis. Nah, pada tren analisis ini awalnya akan kondisi kosong di sini. Kemudian untuk memasukkan variabel dapat kita klik pada tabel di sebelah kiri. Kemudian diselect. Kemudian untuk tipenya dapat kita pilih yaitu linear, kuadratik, growth dan tinggal. Nah, ini merupakan dari model tipe linear. Kemudian untuk mencari model tipe kuadratik dilakukan dengan tahapan yang sama, yaitu masuk start dan trend analisis. Kemudian kita pada ini adalah kuadratik. Dan langsung di oke saja. Ini ada hasilnya. Kemudian ada tadi. Kita coba ya. Dan terus satu itu lagi. Nah, itu ada error sedikit. Jadi dari ketiga tren yang kita dapatkan ada aplikasi bahwasanya akurasi hasil peramalan itu dapat pada mape dan MSD yang tertera pada tabel tersebut. Jadi dapat nilai mapenya sekian, matnya sekian, dan MSD sekian. Nah, di sini yang kita gunakan adalah yang memiliki nilai mape dan MSD paling kecil, yaitu terdapat pada tren analisis dengan model tipe kuadratik. Sekian Ibu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih kelompok 4 yang diwakili Wilhelmus. Mungkin ada tanggapan dari teman-temannya, silahkan. Izin Bu. Oh ya, siapa ini? Kansa, silakan. Saya Muhammad Kansa, izin bertanya. Mengenai pengolahan data ini, mengapa kok menggunakan aplikasi Minitab? Mengapa tidak menggunakan SPSS saja? Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan dijelaskan, Wilhelmus. Jadi untuk aplikasi Minitab sendiri itu memiliki kelebihan di mana akurasi measurement atau akurasi hasil peramalannya itu terlihat dengan jelas, di mana dapat dilihat langsung pada tren analisis ini. Jadi kita dapat mengetahui langsung bahwasanya ternyata model ini yang memiliki nilai akurasi paling tinggi seperti itu. Namun demikian hanya dapat untuk 4 model itu saja. Ya, sekarang tadi kan dari yang kelompok pertama Nova dia menggunakan untuk yang softwarenya SPSS. Sekarang kelompok 4 beda, dia menggunakan Minitab. Nah, sekarang untuk kelompok terakhir ini yang presentasi, saya minta tolong dari kelompok 6 apa yang sudah didapatkan. Silahkan Wilhelmus bisa stop share ya. Terima kasih. Kelompok 6 ada yang mewakili siapa? Ya, Adi Gunayasa, silakan. Ya Bu, izin untuk share screen. Ya, silakan. Nah, jadi untuk saya perwakilan dari kelompok 6 ada saya sendiri, Raya Surya Saputro, Ihsan Nurrohim, dan juga Rinka Marin. Untuk soalnya yaitu dari jumlah kejadian yang berangkat dari terminal memilih pada tabel berikut. Jadi bersama tren itu bagaimana tren yang sesuai dengan jumlah perjalanan. Pada bagian kanan itu adalah tabel setiap bulannya,
dan juga jumlah perjalanan dari tiap tahunnya. Nah, untuk di awal itu kita masukkan dulu ke dalam Excel dan urutkan dari itu menjadi satu baris. Izin untuk share yang Excel. Ya, silahkan. Untuk kan ada jumlah perjalanan dari setiap tahunnya, nanti diurutkan seperti yang sudah ada di samping kanannya. Terus setelah itu nanti akan dimasukkan ke dalam SPSS maupun Minitab. Oh, kamu menggunakan dua-duanya ini. Oke, baik, silakan. Siap. Izin untuk men-share Ya. SPSS-nya. Jadi data perjalanan tadi itu di-copy ke dalam SPSS dengan format yang sudah diubah tadi. Setelah itu kita analisis, terus regression, terus estimation. Nah, nanti perjalanan ini kita bawa ke dependent, variabelnya kita bawa ke time, dan untuk modelsnya kita kenal semua, terus untuk display anapanya dicentang juga. Terus oke. Setelah itu akan muncul nilai-nilai yang diperoleh. Seperti linear, yaitu memiliki nilai R square itu 0,504 dengan ANOVA signifikannya 0,000. Nah, di sini kita mencari nilai R square yang paling tinggi. Yang kedua itu logaritmik dengan nilai R square-nya itu 0,356 dengan 0. Dan yang paling tinggi dari yang lainnya itu adalah cubic, yaitu R square adalah 0,607. Apabila dilihat dari koefisiennya, di mana Y sama dengan 82,502 ditambah dikurangi 4,919 T kuadrat ditambah 0,061 T ditambah 1391,333. Itu merupakan nilai Y-nya. Terus ini merupakan menggunakan metode atau aplikasi SPSS. Berikut saya akan jelaskan mengenai bagaimana cara mencarinya menggunakan aplikasi Minitab. Izin untuk share Minitab. Ya, silahkan. Nah, sama halnya seperti SPSS tadi, untuk data perjalanannya kita urutkan. Sudah saya copy di sebelah C1, yaitu namanya adalah perjalanan. Nanti kita klik start, terus time series, dan trend analysis. Nah, di sini ada 4 model tipe, yaitu linear, quadratic, eksponensial, dan S-curve. Untuk variabelnya kita masukkan perjalanan, dan kita tentang yang linear, terus untuk mengetahui yang lain juga kita bisa melakukan hal yang sama, time series, trend analysis, dan eksponensial. Oke. Nah, terus untuk yang data yang terakhir untuk keempat, ada struktur error. Jadi, jika dibandingkan dari ketiga data tersebut, dari nilai MAP yang paling kecil yaitu trend analisis perjalanan growth model. Dimana kenapa bisa dibilang akurasinya paling kecil, dikarenakan memiliki nilai MAP yang paling kecil. Nih, sudah? Oke, terima kasih banyak Adi Gunayasa. Mungkin dari temannya ada yang mau menanggapi? Mohon izin, Bu. Oh ya, Anggi, silakan Anggi. Izin bertanya terkait di mana yang sudah dijelaskan oleh Gus Adi tadi, mengapa menggunakan dua tipe saja? Silakan Gus Adi. Siap, mohon izin Bu, izin menjawab. Nah, kenapa di sini kita menggunakan dua aplikasi, yaitu SPSS dan Minitab? Di sini kita akan mencari perbandingan. Jika menggunakan Minitab, itu memang akurasinya lebih mudah untuk didapatkan, namun hanya 4 model maksimal yang didapatkan. Apabila kita menggunakan SPSS,
banyak banyak model yang didapatkan, namun memiliki nilai akurasi yang tergolong kurang karena hanya melihat dari nilai R square-nya dan nilai signifikan saja. Oke, Ya, terima kasih. ya, terima kasih Bu presentasi dari ketiga kelompok. Tadi dari yang kelompok pertama diwakili oleh Nova, dia menggunakan SPSS, kemudian kelompok kedua dari kelompok 4 diwakili oleh Wilhelmus menggunakan Minitab. Nah, ini lebih lengkap, paling lengkap yaitu kelompok 6 menggunakan Minitab dan SPSS. Namun bisa share screen kembali Adi Gunayasa untuk yang SPSS-nya. Siap. Di bagian yang kubik tadi. Nah, untuk persamaan kubiknya itu saya sedikit meluruskan. Jadi kalau untuk coba ke bawah, oke. Jadi di sini ini yang 82,502 itu untuk yang variabel T. Sedangkan min 4,919 itu yang variabel T kuadrat, 0,61 itu 0,061 itu untuk variabel T pangkat 3. Jadi yang T pangkat 3-nya bukan yang 82, melainkan yang 0,061. Ada pertanyaan, Adi? Dan yang lain, bagaimana? Paham? Siap. Sudah, Bu. Ya, Terima kasih. jadi tadi agak kebalik ya. Ya, bagus. Oke, silahkan stop share. Kita lanjutkan. Setelah dari teman-teman kalian itu presentasi diwakili oleh 3 kelompok, berikutnya kita tarik kesimpulan. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Coba adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan? Siap, mohon izin, Bu. Izin untuk menyimpulkan. Silahkan, Ling. Siap, mohon izin, Bu. Jelaskan. Mohon izin untuk menyimpulkan terkait dengan hasil pertemuan kita hari ini. Jadi, untuk penggunaan data perhitungan time series atau deret waktu tersebut, kita bisa melakukan kalkulasi dengan SPSS atau Minitab. Yang mana yang pertama pada untuk SPSS, kita mempunyai tipe yang lebih banyak, tetapi kesulitan dalam menentukan akurasinya. Lalu yang kedua, yaitu penggunaan aplikasi Minitab, di mana tipenya hanya terdapat 4 model, tetapi untuk menentukan akurasinya lebih mudah. Selain itu, suatu tipe model juga dapat digunakan apabila nilai akurasinya paling rendah. Siap, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sekali, lengkap ya. Untuk kesimpulannya, jadi dari SPSS maupun dari Minitab sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, jangan lupa untuk melihat atau mengecek dari akurasinya. Nah, untuk yang terakhir, silakan kalian mengumpulkan tugas hasil kelompok kalian pada Google Form yang sudah saya share di PPT tadi. Mungkin dari pertemuan ini ada yang mau kalian tanyakan sebelum saya akhiri? Siap, tidak, Bu. Siap, tidak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di UAS. Semoga UASnya sukses ya. Selamat siang. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.